Nah, yuk tahu lebih jauh tentang mukosa lidah. Lidah merupakan massa jaringan otot lurik yang dilapisi oleh mukosa mulut atau mukosa oral, yaitu mukosa lidah. Nah, garis berbentuk V, kalau misalnya teman-teman lihat di gambar, atau kita sebut juga dengan sulcus terminalis, membagi lidah menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu 2/3 anterior, yaitu yang meliputi bundles otot lurik yang sangat banyak dan rapat, hanya ada sedikit jaringan adiposa. Kemudian yang kedua, yaitu bagian sepertiga posterior atau sepertiga belakang ya. Dia itu lebih besar padat atau bulky sifatnya. Kemudian dia lebih less mobile atau tidak bergerak, lebih banyak jaringan adiposanya. Permukaan dorsal atau atas atau 2/3 anterior lidah, tipe mukosanya yaitu tipe masticatory specialized mucosa. Pertama akan dibahas dulu ya terkait mukosa dorsal lidah atau bagian atas lidah atau dorsal atau dorsum. Itu sama aja ya teman-teman, artinya adalah bagian atas dari lidah. Mukosa dorsal lidah tergolong ke dalam tipe masticatory mukosa, yaitu dengan tampilan klinis, tekstur, dan ketahanan permukaan kenyal seperti karet atau dia itu sifatnya rubbery. Fungsinya yaitu sebagai dasar yang kokoh, keras atau firm yang menutupi jaringan otot lidah. Mukosa dorsal lidah tersusun oleh epitel stratified squamous cells, orthokeratinoids tebal, yang di lapisan paling superficialnya terdapat keratinisasi sel epitel yang sudah tidak memiliki nuklei atau inti. Seperti yang teman-teman lihat di gambar ini ya, di bagian lapisan atasnya itu dia sudah tidak memiliki inti, jadi tidak ada bagian hitam-hitam di tengah selnya. Di bagian posterior dorsal lidah terdapat kelenjar saliva minor atau biasa disebut dengan kelenjar von Ebner. Kelenjar von Ebner ada di papila valata atau sirkumvalata yang terdapat di posterior dorsal lidah. Mukosa dorsal lidah terikat dengan jaringan ikat yang mengelilingi muskulatur atau otot-otot lidah. Selain masticatory mucosa, dorsal lidah juga tergolong ke dalam specialized mucosa. Nah, apa sih specialized mucosa itu? Nah, yang tergolong specialized mucosa di mukosa dorsal lidah adalah bagian papila lidah atau papila lingual. Dikatakan spesial karena mukosa ini memiliki perluasan epitel berupa papila lingual yang terdiri dari 4 tipe papila yang berbeda. Papila lingual merupakan struktur diskrit atau pelengkap epitel, terkeratinisasi, dan lamina propria. Papila lingual ini tidak hanya ditemukan di permukaan atas saja, teman-teman, tapi juga ditemukan di permukaan lateral lidah atau di permukaan samping-samping lidah. Papila lingual ada 4 tipe nih, teman-teman. Kita lihat di gambar ya, yaitu ada tipe filiform, fungiform, foliata, dan valata atau circumvallata. Dorsal lidah paling banyak disusun oleh papilla filiformis yang merupakan perluasan sel epitel permukaan terkeratinisasi yang ramping seperti benang. Nih kalau misalnya teman-teman lihat di gambar, papilla filiformis itu bentuknya yang mencuat ke atas seperti rambut atau seperti benang ya teman-teman. Dia itu sifatnya terkeratinisasi, maka akan terasa kasar. Oleh karena itu, kenapa bagian atas lidah kita itu terasa kasar? Karena bagian lidah yang kasar itu ditutupi oleh papilla filiformis, yang merupakan papilla yang paling banyak jumlahnya di lidah. Papilla filiformis memiliki fungsi mekanis karena dia itu terkeratinisasi secara tebal. Papilla filiformis tidak memiliki taste buds. Nah, yang memiliki taste buds adalah papilla fungiformis, foliata, dan valata. Sehingga papila-papila tersebut memiliki fungsi sensoris karena dia kan ada taste budnya ya yang fungsinya untuk menerima rangsang rasa. Mukosa ini tersusun oleh epitel stratified squamous cells, tipe orthokeratinoids dan parakeratinoids tebal. Nah, kalau orthokeratinoids tadi ya, dia itu di bagian keratinnya tidak memiliki inti di bagian sel-sel keratinnya ya. Sedangkan parakeratinoids itu di bagian sel-sel keratinnya dia itu memiliki inti. Selanjutnya kita pelajari ya tentang mukosa ventral lidah atau mukosa bagian bawah lidah. Mukosa ventral lidah tergolong ke dalam tipe lining mukosa dengan tampilan klinisnya yaitu tekstur permukaan yang lebih halus, permukaannya lembab, dapat meregang dan dapat kembali lagi, atau sifatnya itu elastis. Dengan fungsi yaitu sebagai bantalan untuk struktur di bawahnya dan dia itu bisa bergerak yang mana bisa mendukung fungsi bicara dan juga fungsi mastikasi. Mukosa ini tersusun oleh epitel stratified squamous cells non-keratinized tipis, di mana di lapisan superficialnya tidak terdapat keratinisasi sel epitel. Seperti yang teman-teman lihat di gambar,
Di bagian paling atasnya itu hanya ada lapisan superficial atau stratum superficialis. Dia tidak ada bagian keratinnya. Kemudian di mukosa ini terdapat beberapa elastic fibers di lamina proprianya sehingga sifatnya itu elastis. Kemudian juga terdapat beberapa kelenjar saliva minor dan mukosa ini terikat ke jaringan ikat di sekeliling otot lidah.